Sebaliknya, Kemendikbudristek memiliki alasan mengapa pembelajaran tatap muka terbatas penting untuk dilakukan. Alasan utamanya ialah menekan risiko learning loss demi menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia. Apa sih maksudnya learning loss? Seberapa penting sih learning loss sampai anak-anak harus bersekolah meski COVID masih ada? Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Sejak 30 Agustus 2021 lalu, Pemprov DKI Jakarta mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di 610 sekolah. Pembelajaran tatap muka digelar baik di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun sekolah menengah kejuruan. Bahwa PPKM level 1, 2, dan juga 3 boleh menggelar PTM terbatas karena ada sekitar 63% sekolah kita ada di PPKM level 1, 2, dan juga 3, terutama untuk di kawasan Jawa dan juga Bali. Baik itu sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA akan mulai bisa memberikan pelajaran tatap muka. Protokol kesehatan diberlakukan secara ketat di semua sekolah dan ada Satgas yang mengawasi pembelajaran tatap muka tersebut. Protokol kesehatan ketat yang dimaksud contohnya ialah kapasitas kelas maksimal 50%. Anak-anak dicek suhu tubuhnya dan mengenakan masker ganda saat memasuki sekolah. Anak-anak harus membawa bekal dari rumah. Menjaga jarak aman antar siswa juga datang, diantar dan dijemput oleh orang tua secara bergiliran agar tidak terjadi kerumunan di sekolah. Pembukaan kembali sekolah-sekolah dimungkinkan setelah terjadi penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jakarta menjadi level 3. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Agustus lalu, keputusan penurunan level status PPKM oleh pemerintah pusat ditandai dengan adanya pelandaian kasus COVID selama beberapa pekan di ibu kota. Sebelumnya di Jakarta, positivity rate mingguan pada pertengahan Juli lalu mencapai 30% dengan 100.000 kasus aktif. Kini positivity rate mingguan berada di bawah angka ideal WHO, yakni 3,7%. Mulai digelarnya kembali pembelajaran tatap muka bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang PPKM-nya pun telah turun level ke level 3. Meski pembelajaran tatap muka terbatas mulai berjalan, ada kekhawatiran dari orang tua siswa sekolah dasar mengenai faktor keamanan dan kerentanan anak-anak terpapar virus COVID-19 karena mereka belum divaksinasi. Seperti kita tahu, sasaran vaksinasi anak di tanah air baru menyasar anak-anak usia 12 tahun hingga 18 tahun. Itu pun belum semua usia tersebut sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Sebaliknya, Kemendikbudristek memiliki alasan mengapa pembelajaran tatap muka terbatas penting untuk dilakukan. Alasan utamanya ialah menekan risiko learning loss demi menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia. Apa sih maksudnya learning loss? Seberapa penting sih learning loss sampai anak-anak harus bersekolah meski COVID masih ada? Risiko learning loss terjadi karena peserta didik tidak memperoleh pembelajaran secara optimal. Akibatnya, anak akan mengalami kemunduran akademis dan non-akademis. Pemulihan dari learning loss bisa memakan waktu hingga 9 tahun. Untuk itu, Kemendikbudristek mengakui pembelajaran tatap muka di sekolah lebih dulu dilakukan daripada di lingkungan kampus. Menurut PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam, hal itu bisa terjadi karena potensi learning loss bagi siswa terbesar ada di tingkat dasar. Dijelaskannya, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin besar potensi learning loss-nya. Itulah alasan mengapa Kemendikbudristek mendahulukan pembelajaran tatap muka pada jenjang pendidikan yang lebih rendah terlebih dahulu.
Pemerintah pun terus mendorong persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah PPKM level 3. Namun hal tersebut tetap memprioritaskan keselamatan insan pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaannya harus mengedepankan kehati-hatian dan protokol kesehatan ketat. Sekolah juga harus memenuhi syarat SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi. Lalu sebenarnya sudah amankah para pelajar berkumpul di sekolah? Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI telah memberikan pandangan mengenai pembukaan sekolah. Pandangan yang telah dimutakhirkan pada akhir Agustus 2021. Mengenai pembukaan sekolah, pertimbangan IDAI ialah telah dimulainya imunisasi anak usia di atas 12 tahun dan usia dewasa. Kemudian penurunan kasus COVID-19 di beberapa wilayah di Indonesia, dan penutupan sekolah yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dalam pandangan IDAI yang ditandatangani oleh Ketua IDAI Profesor Arman B. Pulungan dan Sekretaris IDAI Hikari Ambara Syakti, pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap. Kedua, ialah syarat agar anak boleh mengikuti sekolah tatap muka dengan usia yang sudah diwajibkan mendapat vaksin COVID-19, yaitu anak-anak di atas usia 12 tahun adalah sudah harus divaksinasi. Sementara guru dan perangkat sekolah lainnya juga harus sudah divaksinasi. Selain itu, keputusan pembukaan sekolah dibuat secara berkala melalui evaluasi mingguan. Hal yang tidak kalah penting yang digarisbawahi IDAI mengenai pembukaan sekolah ialah orang tua diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan masuk sekolah tatap muka atau tetap belajar daring dari rumah. Untuk itu, sekolah harus memfasilitasi pembelajaran tatap muka ataupun daring kepada semua anak sesuai pilihan orang tua mereka. IDAI dalam satu poinnya pun menekankan diperlukan kejujuran bagi guru, perangkat sekolah, orang tua siswa mengenai kondisi kesehatan masing-masing dan tidak menutupi apabila terinfeksi COVID-19. Dalam dialog Nunggu Sunset, sekolah tatap muka bagaimana praktiknya, salah satu orang tua murid, Ari Adi Nugraha, 37 tahun, memberikan tips proteksi agar anak terlindungi dari COVID-19. Menurutnya, hal yang utama ialah memberi pemahaman kepada anak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sehingga anak perlahan-lahan paham dan mengikuti aturan protokol kesehatan 5M yang ketat saat di sekolah. Ari berkata begini, saya selalu memberikan update kepada anak saya, baik mengenai orang terdekat yang terpapar COVID, ataupun yang terjadi di Indonesia, sehingga dia punya awareness tentang COVID-19 ini. Anak-anak yang sudah memiliki pemahaman tentang COVID-19 akan mengerti mengapa mereka harus menjaga jarak aman di sekolah. Bahkan anak-anak pun akan saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan di sekolah. Dalam praktik pembelajaran tatap muka, kata Ari, setiap orang tua harus menyiapkan bekal yang sehat dan mengenyangkan. Karena pada saat yang sama, sekolah tidak membuka kantin seperti biasanya. Selama pandemi berlangsung, anak juga dibekali dengan hand sanitizer, masker, dan perlengkapan lainnya selama pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah. Menurut ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, mengatakan di masa pandemi, kunci dari pembelajaran tatap muka ialah disiplin. Pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upaya testing, tracing, dan treatment juga mesti ditingkatkan katanya. Menurut dia, pada semua level PPKM, pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan dengan disiplin dan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum pelaksanaan juga harus dilakukan uji coba dan evaluasi oleh semua pihak. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan penyebaran internet yang belum merata dan bisa dinikmati oleh seluruh penduduk,
membuat pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi menjadi tidak optimal. Mulai digelarnya pembelajaran tatap muka terbatas di tanah air memiliki tujuan mulia untuk mengurangi learning loss di Indonesia. Learning loss kian parah karena penutupan sekolah sudah berjalan lebih dari setahun. Pembelajaran tatap muka perlu didukung oleh semua pihak dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Seperti diungkapkan Dr. Indra Frenos, seorang dokter yang juga pesulap, dalam Instagramnya Dr. Mutan. Ia mensyukuri kasus COVID yang telah melandai di tanah air. Dengan positivity rate tanah air kini 3,05%. Angka itu berada di bawah standar WHO yang 5%. Namun lebih dari itu, Indra mengatakan, COVID-19 mengajarkan kita bukan hanya harus menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga menerapkan pola hidup sehat di kehidupan kita. Memakai masker itu baik untuk menjaga kesehatan. Mencuci tangan itu sehat. Berolahraga itu sehat. Memakan protein setiap hari itu juga sehat. Hidup sehat bukan semata-mata karena Anda COVID, melainkan untuk diri kita sendiri. Itu pesan dari Dr. Mutan. Tapi saya pun setuju dengan pesan-pesan itu.